Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Yehezkiel pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Berkata demikian, "Hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa terhadapku dengan berlaku tidak setia, lalu aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, serta melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Maka biarpun di tengah-tengahnya ada Nuh, Daniel, dan Ayub. 3 orang ini, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah." Jadi firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yehezkiel. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan malam hari ini? Dikatakan kalau suatu negeri berdosa terhadap aku. Makanya kenapa kita harus mempunyai jam doa untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Agar bangsa negara kita ini berbalik dan bertobat. Kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita agar mereka hidup takut akan Tuhan. Karena dikatakan kalau suatu bangsa, suatu negeri ini berlaku tidak setia, maka Tuhan akan mengacungkan tangannya melawan negeri itu atau bangsa itu dengan memusnahkan persediaan makanannya. Memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan. Jadi di sini bisa kita pelajari, walaupun kita punya uang, kita bisa beli makanan. Tapi kalau Tuhan memusnahkan makanan, terjadi kelaparan, apakah kita bisa memakai uang itu untuk kita makan? Kalau persediaan makanan tidak ada. Dan juga dikatakan di ayat 14, maka biarpun, sekalipun di tengah-tengah bangsa itu ada Nuh, Daniel, dan Ayub. Kenapa Nuh? Nuh adalah orang yang taat. Kenapa Daniel? Daniel adalah orang yang suka berdoa dan Tuhan luputkan dari gua singa. Kenapa Ayub? Ayub yang sekalipun dalam keadaan di titik terendah, dia tetap memandang kepada Tuhan. Sekalipun ada orang-orang seperti ini di tengah-tengah bangsa kita, tapi kalau Tuhan murka atas bangsa kita, orang-orang seperti ini hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi teman-teman, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa marilah kita menjadi seperti Nuh, Daniel, dan Ayub. 3 orang ini yang Tuhan beritakan melalui firman malam hari ini untuk supaya kita ada pembelaan Tuhan di masa-masa sulit ketika Tuhan mengizinkan suatu bangsa mengalami proses Tuhan. Tapi kita semua berdoa untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia ini diberi pemimpin yang takut akan Tuhan, dan kita semua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbalik dan bertobatlah kepada Tuhan, agar bangsa kita ini diampuni, agar bangsa kita ini diluputkan. Kenapa Tuhan berkata begini di dalam Yehezkiel? Karena sudah lama nabi-nabi datang untuk memberitakan isi hati Tuhan agar bangsa Israel ini berbalik dan bertobat. Tapi setiap firman Tuhan yang disampaikan malah tidak didengarkan. Mereka terus berbuat dosa. Dan akhirnya Tuhan murka atas bangsa ini sampai akhirnya Tuhan berfirman, sekalipun ada Nuh, Daniel, dan Ayub di tengah-tengah bangsa yang tidak setia itu, maka
Tuhan tetap akan mendatangkan kelaparan, tapi bagi Nuh, Daniel, dan Ayub, itu akan diluputkan. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang kasih Tuhan, maukah kita diluputkan dan berbaliklah dan bertobat? Mencarilah wajah Tuhan, hiduplah taat seperti Nuh, hiduplah rajin berdoa seperti Daniel, dan hiduplah seperti Ayub yang sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, tetap terus memandang kepada Tuhan, tetap terus setia datang dan mencari wajah Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang ke-21, sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah, lebih hebat lagi kalau aku mendatangkan pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar, 4 hukumanku yang berat atas Yerusalem untuk melenyapkan manusia dan binatang dari sana. Pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar. Jadi teman-teman yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, memang segala sesuatu butuh uang, tapi kalau Tuhan meniadakan persediaan makanan bagi suatu bangsa, bahkan uang pun tidak berharga di mata kita. Karena segala sesuatu kita butuh uang. Tapi kalau tidak ada persediaan makanan, bahkan tanah pun Tuhan buat kering, tidak bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan, tidak bisa tumbuh sayur-sayuran. Apa yang perlu kita banggakan saat ini teman-teman? Apa yang perlu kita cari saat ini? Carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup, firman Tuhan berkata. Dan kalaupun kita mengalami hal yang tidak enak mungkin ya teman-teman, dalam keadaan situasi seperti ini, berkat keluputan Tuhan itu akan menyertai hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan saya kembali tentang bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun dengan menurunkan roti mana dari surga. Bahkan batu yang dipukul bisa keluar air. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, yang tidak mau berbalik dan bertobat. Dan jika murka Tuhan itu turun atas suatu bangsa, maka hanya orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang setia mengikuti Tuhan, akan mendapat perbedaan, akan mendapat perlindungan. Makanya ada lagu yang berkata, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sertakan Yesus dalam kehidupan kita, agar senantiasa Tuhan akan meluputkan kita dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan, dan meluputkan kita dari segala hal-hal yang Tuhan rencanakan bagi orang-orang yang tidak mau berbalik dan bertobat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan malam hari ini. Shalom dan God bless you.